Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Zaini Tamim selaku dosen pengampu mata kuliah penelusuran literatur. Perkenalkan, saya Anissa Aulia dengan NIM 06020121034. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau mereview tentang buku yang saya baca yang berjudul Immortal Beloved karya Ida R. Yulia. Jadi dalam buku ini menceritakan tentang kisah seorang anak tunggal yang kaya raya, namun memiliki kisah yang mungkin tak biasa. Ia bernama Aksa. Aksa ini lahir di keluarga harmonis, di mana ayahnya bekerja di Kedutaan Indonesia yang ada di London, dan ibunya bekerja sebagai dosen di UNY Karangmalang, Yogyakarta. Sejak kecil, Aksa hidup di London bersama ayah dan ibunya hingga berumur 17 tahun. Karena keadaan yang memaksa ini, ia harus kembali ke Indonesia, yakni tepatnya di Yogyakarta. Walaupun ia hidup bergelimang harta, Aksa bukan orang yang pemalas, malah ia memiliki ambisi yang besar untuk menggapai mimpi-mimpinya. Karena sifat ambisinya tersebut, sejak kecil ia selalu menjadi juara kelas, bahkan ia menekuni hobinya hingga ia pernah tampil di Hall Orchestra London dan menjadi pemain biola termuda. Namun karena satu kejadian yang menimpanya, ia harus mengubur seluruh mimpinya, bahkan harapan dia untuk kembali bangkit hilang entah kemana. Nah, dalam waktu yang bersamaan, ayahnya meninggal terkena reruntuhan bangunan karena gempa di London, yang menjadikan ia menambah rasa sedih di hatinya. Hingga di umur 18 tahun, ia harus kembali ke Indonesia bersama dengan ibunya untuk melupakan seluruh kenangan buruk di London. Sejak Aksa di Indonesia, ia hanya hidup di dalam ataupun di sekitar rumah saja, karena ia merasa malu atas apa yang ada pada dirinya. Hanya ibunya lah yang menjadi guru private dia. Namun ibunya berinisiatif untuk mencarikan guru private Aksa, karena ibunya merasa bahwa ia sudah tidak mampu lagi untuk mengurus Aksa karena kesibukannya di kampus. Kania, yakni guru private Aksa yang kesekian kali, yang merupakan mahasiswa dan merupakan anak didik dari ibunya Aksa. Kania ini merupakan seorang wanita berumur 22 tahun yang hidup di keluarga berkecukupan, di mana ia harus bekerja setiap minggu untuk bisa membiayai perkuliahannya sendiri. Kania tidak bisa menolak dari keinginan ibu Aksa, sebab Kania merupakan mahasiswa semester akhir yang dosen pembimbingnya merupakan ibunya Aksa. Jadi mau tidak mau, ia harus menerimanya. Dari kejadian ini, sejak pertama kali Aksa bertemu dengan Kania, Aksa selalu terkesima dengannya, karena selalu mengingatkan dia dengan liukan biola Four Seasons-nya Vivaldi. Vivaldi ini merupakan salah satu tokoh terkenal di dunia dan menjadi favorit Aksa. Selain itu, Kania juga merupakan tipe idealnya. Selain Kania yang cantik, kecil, imut, dan sangat pintar, mana mungkin bukan tipe dari orang laki-laki. Nah, sejak saat itulah Aksa selalu ingin bertemu dan berkomunikasi dengan Kania. Pada satu waktu, Aksa menyadari bahwa ia sudah jatuh cinta kepada guru private-nya itu, tetapi ia tidak berani bilang ke Kania, bahkan ke ibunya sendiri. Ia sadar bahwa rasa suka ini salah dan tidak bisa dilanjutkan bagaimanapun keadaannya. Tetapi Kania selalu menyemangati dan mendukung setiap langkah Aksa dengan kondisi yang mungkin menjadi insecurity Aksa sejak berumur 17 tahun. Kania selalu ada ketika Aksa butuh. Nah, dari sinilah Aksa tetap menunjukkan rasa sukanya kepada Kania. Yang sebelumnya Aksa sudah tidak mau menunjukkan bakatnya dalam bermain biola, ia berani menunjukkan kemampuannya kepada Kania karena ia sudah merasa nyaman dengan sikap Kania yang penyayang. Bahkan ia menceritakan masa-masa kelamnya yang menjadi penyebab Aksa menjadi terpuruk. Namun, Aksa yang selalu menunjukkan rasa care-nya kepada Kania, tiba-tiba ia marah dan tidak mau bertemu dengan Kania karena ia mengetahui fakta bahwa Kania sudah memiliki pacar dan sudah menuju pada langkah pernikahan. Di sisi lain, pada saat Aksa ulang tahun, kakek neneknya dan Kania yang merupakan hanya satu teman terbaiknya datang ke rumah Aksa untuk merayakan ulang tahunnya. Ketika Aksa menunjukkan bakat bermain biolanya, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang menyebabkan Aksa merasa down kembali
dan mengingat kejadian paling traumatis baginya sampai ia harus masuk ke rumah sakit karena ia pingsan dan tidak sadarkan diri. Nah, ternyata selama ini Aksa selalu bersembunyi dan tidak mau mengenal dunia luar karena tubuhnya yang disabilitas, di mana kaki kanan Aksa harus diamputasi karena terkena reruntuhan bangunan ketika ia berumur 17 tahun. Kejadian ini terjadi ketika Aksa dan ayah ibunya di London. Ayahnya meninggal karena harus melindungi Aksa dari reruntuhan yang menjadikan ingatan yang traumatis bagi Aksa karena ia selalu merasa bersalah kepada ayahnya. Ketika Kania mengetahui latar belakang Aksa tersebut, ia kemudian mendampingi Aksa untuk pulih kembali. Walaupun ia juga merasa bersalah karena ia tahu bahwa Aksa menyukai dirinya. Namun Kania memberikan pemahaman kembali kepada Aksa bahwasannya Aksa masih punya kesempatan yang lebih besar untuk bangkit, mengejar mimpi-mimpinya kembali, dan mendapatkan pacar yang lebih baik dari dirinya. Aksa kemudian menyadari bahwa ia tidak menyukai Kania, tetapi menyayangi Kania sebagai kakak yang selalu mendukungnya, hingga akhirnya Aksa bisa bangkit kembali dan melanjutkan perjalanan hidupnya tanpa ada beban yang menanggungnya lagi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa jangan malu terhadap kondisimu, tapi bangkitlah karena dirimu, karena tidak semua orang bisa hidup sepertimu. Kekuranganmu adalah keistimewaanmu, dan kelebihanmu adalah anugerahmu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.